Jadi ayat ini sangat jelas memberikan jalan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir ketika mencari keberadaan Tuhan. Apapun yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita khayalkan, yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan, yang kita lihat secara panca indera, itu dikatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya demikian, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa diserupakan dengan dirinya. Kalau digali makna dari kalimat ini secara zahir, keberadaan Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dirasakan, dan seterusnya. Karena di dalam kalimat laisa kamitslihi syai'un tadi dengan jelas mengatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini, baik yang di bumi maupun di langit, tidak ada sesuatu pun, tidak ada satupun yang bisa diserupakan dengan dirinya. Jadi ayat ini sangat jelas memberikan jalan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir ketika mencari keberadaan Tuhan. Siapakah Tuhan yang bernama Allah itu? Jadi kalau Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dirasakan, tidak bisa diserupakan dengan sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka bisa disimpulkan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan panca indera. Dirinya tidak bisa dilihat secara jasmani. Dikarenakan Tuhan dengan makhluk yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya tidak ada. Keberadaan makhluk di alam semesta ini ada karena diadakan. Bisa diambil kesimpulan bahwa karena yang ada ini, segala yang ada ini adalah diadakan, maka yang ada itu sesungguhnya hanya Allah yang ada. Hanya Tuhan yang ada. Tidak ada yang ada, hanya dirinya yang ada. Yang lain tidak pernah ada. Karena itu tadi, yang lain yang disebut makhluk itu ada karena diadakan. Diperhatikan baik-baik. Difahami baik-baik kalimatnya. Makhluk itu ada yang secara jasmani, secara panca indera kita memandang dan melihat dan menyentuh dan seterusnya, seakan-akan ada dan nyata. Itu pada hakikatnya ada karena diadakan. Ada karena diadakan. Kan sebelumnya tidak ada. Ya kan? Sebelumnya tidak ada.
Misalnya kita berikan contoh. Ini saya berikan contoh. Misalnya, katakanlah si A. Si A ini tadinya kan tidak ada. Dia tidak ada sebelumnya. Dia ada karena dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Setelah dia lahir ke dunia ini, baru dilihat si A tadi sudah ada. Jadi ketika dia sudah lahir, baru si A tadi ada di dunia ini. Sedangkan sebelum dia ada, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak ada. Nah, ini sebagai contoh bahwa segala yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya, kalau dipandang dengan pandangan secara hakikat, pada hakikat tidak ada, tidak pernah ada. Karena itu tadi, awalnya sumbernya berasal dari yang tidak ada. Jadi yang ada ini ada karena diadakan. Sedangkan yang mengadakan yang ada ini, dialah yang maha ada. Dialah yang dikatakan yang maha ada itu. Karena semua yang ada ini berasal dari yang tidak ada. Berasal dari yang tidak ada. Jadi, yang tidak ada ini, yang sebenar-benarnya pada hakikatnya adalah yang ada dan yang maha ada. Yang maha ada inilah dikatakan sebagai yang maha hidup. Dialah yang maha hidup, dialah yang kekal, dialah yang abadi. Itulah yang diberi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala yang ada ini, baik di bumi dan di langit, karena dirinya tidak sama dengan ciptaannya. Dikarenakan bagaimana mungkin yang mengadakan dengan yang diadakan bisa diserupakan. Secara logika tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi apapun yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita khayalkan, yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan, yang kita lihat secara panca indera, itu bukan Tuhan.